Kita berdoa, Bapa di sorga, terpujilah namamu Allah yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Malam ini hamba masih mohon belas kasihan, urapan kuasa kesucian Tuhan memimpin hambamu dan semua saudara hamba yang siap dengar firman Allah, tanya jawab dan beban doa dalam acara Good News from Heaven ini. Hamba berdoa biar hikmat, urapan, tuntunan roh menuntun hambamu sehingga apa yang hambamu seberangkan bersama tim benar-benar berasal dari Allah, mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan kelepasan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Bukan kehendak kami yang jadi Bapa di sorga, tapi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga seperti dalam siaran ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, beracaralah Roh Kudus dan namamu dimuliakan. Seutuhnya pemberitaan firman Allah dan seterusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Allah kita berkata amin. Haleluya. Glorify your name Lord Jesus. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya sudah sampaikan di iklan bahwa saya akan menyoroti satu tema baru. Kalau tadi malam kita bicara tentang saat sekeliling mengecewakan, malam ini saya pengen menyoroti satu tema, yaitu jangan buru-buru menuduh orang berdosa. Dari mana pembacaannya? Pembacaannya saya pilih dari Yohanes pasal 9 ayat 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan Yohanes 9 ayat 1 sampai 4, dan Ibu Gembala akan membacakannya. Silakan. Orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amen. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini di bawah tema jangan buru-buru menuduh orang berdosa, saya akan menjelaskan ayat per ayat secara sederhana, dan tentunya bagi saya sederhana. Tapi yang sederhana ini kalau dibawa urapan dan pimpinan Allah Roh Kudus biasanya menjadi luar biasa. Saudara ingat ya bahwa Tuhan Anda dan saya adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat, yang ketika dia melakukan perkara-perkara besar selalu dimulai dengan hal-hal sepele, hal-hal remeh, atau orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang diremehkan. Itulah yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menunjukkan kedahsyatannya, keluar biasaannya. Contoh, dalam pergumulan menghadapi 5.000 orang laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak, Yesus bertanya kepada murid-murid, apa yang ada padamu? Karena Tuhan Yesus tidak hanya mau memenuhi kebutuhan rohani dari orang-orang tersebut, tapi Yesus juga mau memenuhi kebutuhan jasmani. Saudara harus catat ini ya, Allah bukan hanya siap memenuhi kebutuhan rohani Anda dan saya berupa pengampunan, sukacita, kebahagiaan, damai yang sejati, tapi Allah juga menjaminkan bahwa kebutuhan jasmani kita, sepanjang Anda dan saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Alkitab berkata Tuhan pasti akan menambahkan semuanya itu. Semua yang mana? Semua yang berkaitan dengan kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, pada waktu 5 roti dan 2 ikan itu, Anda ingat waktu Yesus tanya ada berapa, mereka bilang hanya ada 200 dinar. Anda tahu cerita itu kan? Bahwa sebenarnya 200 dinar kalau dipakai beli roti dan beli ikan, itu akan dapat bukan hanya 5 roti 2 ikan, tapi lebih daripada itu. Tetapi karena kekhawatiran, karena hitung-hitungan manusia telah mendahului iman, makanya jadinya seperti itu.
Tapi Anda lihat, ketika seorang anak kecil menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Andreas bilang, apalah arti itunya bagi kita? Apalah arti semua itu bagi kita? Cuma 5 roti 2 ikan. Tapi dengar baik, Allahmu dan Allahku sering melakukan perkara-perkara besar dari hal-hal yang sepele. Ya, jadi seringkali tuh orang-orang disepelekan. Daud disepelekan, Tuhan pakai luar biasa. Nah, bagi anda-anda yang sering diremehkan, sering disepelekan, karena mungkin sejauh ini orang hanya melihat Anda orang biasa-biasa, pendapatan juga pas-pasan, Anda dari keluarga dengan status sosial menengah ke bawah atau semakin ke bawah lagi, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, di tangan Yesus Kristus, Anda dan saya akan dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Nah, kekasih-kekasih Allah, jadi sekalipun tema ini bagi saya sederhana, tapi di tangan Allah yang hebat, kita akan merasakan berkat. Jadi buka hati Anda, terus minta Roh Kudus pimpin Anda sepanjang acara ini berlangsung. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, menarik bahwa dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 4, saya akan menjelaskan ayat 1, ini bercerita tentang orang buta sejak lahir ya. Dan menarik bahwa ayat 1 dikatakan demikian. Perhatikan ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta Sampai di sejak situ. lahirnya. Waktu Yesus lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahir. Yohanes mencatat, Yesus melihat orang buta. Tapi nanti kalau kita baca selanjutnya, ternyata yang memberi komentar adalah murid-murid tentang orang buta ini. Jadi sebenarnya begini, Yesus melihat, murid-murid juga melihat. Hal yang saya jumpai dari ayat 1 ini, dikatakan bahwa Yesus melihat, tapi yang berkomentar tentang orang buta yang sejak lahir itu adalah murid-murid. Maka sesungguhnya dua-dua melihat. Hanya bedanya sangat luar biasa. Sudut pandang Yesus ketika melihat orang buta yang buta sejak lahir ini berbeda dengan sudut pandang murid-murid. Sudut pandang murid-murid langsung saudara-saudara bertanya, ini dosa siapa? Dosa dirinya atau dosa orang tuanya? Saudara-saudara, ini yang melatar belakangi saya memunculkan tema ini. Jangan buru-buru menuduh orang berdosa. Saudara, sangat sedikit orang yang ketika melihat bencana orang lain, melihat kesusahan orang lain, melihat penyakit orang lain, sangat sedikit yang kemudian menarik ke dirinya. Lebih banyak orang, survei membuktikan, mereka langsung menuduh orang tersebut. Ini yang dilihat dan dinilai, dan inilah reaksi dari murid-murid yang punya sudut pandang, cara melihat yang berbeda dengan cara Yesus melihat si buta tersebut. Kekasih-kekasih Allah, sekali lagi ya, saya mau tekankan ini ya. Tiap kali ada orang kena masalah, kita langsung tarik kepada diri orang itu. Maka saya berharap ya, Anda dan saya, kalau melihat ada orang kena bencana, jangan buru-buru menghakimi orang itu. Jangan buru-buru menuduh orang itu berdosa. Memang betul, bukannya tidak boleh. Saya sudah kasih tahu, kalau kita memang dipakai Allah, niat kita tulus untuk menyampaikan kebenaran yang memerdekakan orang, silakan. Tapi yang saya persoalkan melalui tema ini ialah kebiasaan menghakimi orang lain secara membabi buta. Alkitab berkata yang saya sudah singgung dalam siaran sebelumnya, bahwa kalau ada balok di mata kita, kita keluarkan dulu, baru kita bisa dengan baik menolong selumbar. Saya pakai kata menolong ya. Menolong ketika ada selumbar, secuil kayu masuk di mata orang. Tapi sebelum kita membereskan balok-balok tersebut, dosa-dosa kita yang banyak, kita jangan buru-buru menuduh-nuduh orang, saudara-saudara. Tariklah kepada diri kita. Ingat ya, saya akui bahwa ada banyak data firman Allah yang mengingatkan kita semua. Saya bukan ngomong untuk saudara saja, supaya kita jangan salah sangka. Khotbah ini untuk Anda dan juga untuk saya dan istri dan tim. Jadi ini bukan sikap menghakimi semua orang yang ikut acara ini seolah-olah Anda paling berdosa dan saya paling suci, paling mulia.
Tuhan menjauhkan sikap seperti itu. Ini cara kita memeriksa diri kita masing-masing. Memang dalam Mazmur 107 itu ya, ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang menjadi sakit gara-gara dosa. Itu harus diakui. Perhatikan ayatnya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Amin. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pintu gerbang maut. Iya, jadi saudara-saudara, ini ayat jelas bahwa ada orang-orang tertentu yang menjadi sakit gara-gara dosa. Saya sudah bersaksi ulang-ulang. Saya berkali-kali mengalami sakit tertentu, dan setelah periksa, cek and recheck, sampai kepada tahap akui, Tuhan di sini letak kejatuhanku. Pemberesan sama Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, belajar bergantung kepada Roh Kudus dan kebenarannya, sehingga Anda dan saya tidak jatuh di lubang yang sama lagi, saudara-saudara. Jadi itu memang ada orang-orang yang saking berdosanya Allah hukum dia. Isabel, Ahab, Tuhan sampai bilang nanti kalian dimakan anjing. Dan itu betul. Isabel mayatnya hilang, hanya tinggal bekas telapak kaki, telapak tangan. Kenapa? Dimakan anjing. Jadi memang betul ada seperti itu. Tetapi dalam kasusnya si buta ini tidak demikian. Mungkin karena ada ajaran turun-temurun atau pandangan umum pada waktu itu seperti itu, bahwa ada Mazmur 107 ayat 17 ini, maka murid-murid mulai tuduh nih, Tuhan Yesus ini siapa yang berdosa nih, sehingga dia dilahirkan buta? Orang tuanya kah atau dianya sendiri? Nah, kekasih-kekasih Allah, ini tentu menjadi bahan perenungan bagi saya dan saudara. Saya ingat satu ilustrasi menarik, ya. Ilustrasi ini, ada seorang pendeta. Dia pulang dari luar kota, pelayanan dong. Lalu dia dijemput oleh jemaat. Waktu di perjalanan dari bandara menuju rumah, jemaatnya curhat kepada dia. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya terkena musibah Pak Pendeta. Rumah saya itu kebakaran. Sudah begitu lagi ada kebakaran di kampung kita. Kan dia dengan Pak Pendeta rumah berdekatan. Kebakaran habis semua. Langsung Pak Pendetanya berkata kepada jemaat, makanya kan sudah kubilang kepada kamu, kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Itu mungkin hukuman dari Allah. Langsung jemaatnya bilang begini, tunggu dulu Pak Pendeta, tapi rumahnya Pak Pendeta juga terbakar. Saudara tahu pendetanya bilang apa? Itu ujian. Anda lihat, pendeta ini begitu gampang menuduh jemaatnya. Kalau jemaat terkena musibah, pendetanya bilang apa? Kamu tidak bertobat, makanya dihukum Allah. Tahu-tahu rumahnya Pak Pendeta juga terbakar. Rumahnya Pak Pendeta juga dihantam oleh si jago merah. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia bilang apa? Itu hanya ujian. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa hanya sedikit orang, dia mau tuduh orang. Standar yang dia pakai untuk menghakimi jemaat, standar itu tidak berlaku bagi dia. Itu hanya berlaku bagi jemaat. Bagi pendeta tidak. Makanya tadi malam kalau tidak salah ya, dalam ruang tanya jawab, ada yang bertanya, apakah pendeta itu kalau bikin dosa dia tidak kena hukum? Kata siapa? Terlalu banyak pendeta yang kena hukum gara-gara menyembunyikan ya dosa-dosa mereka, ya dosa-dosa penuh dengan kenajisan. Mereka sembunyi di mata jemaat, sembunyi di mata istri, sembunyi di mata manusia, tapi di mata Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka banyak pendeta yang ditegur, banyak yang masuk penjara, banyak yang mati dan lain sebagainya, dan mereka akui itu gara-gara dosa. Maksud saya ialah bahwa kita pendeta juga jangan pakai standar untuk menghakimi jemaat semaunya, tapi tidak mau dipakai kepada diri saya dan saudara. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, kalau Anda melihat ada tetangga kena musibah kah, atau ada yang kena COVID-19 kah, tolonglah saudara, mereka tidak lebih berdosa dari kita. Belum tentu mereka lebih berdosa dari kita. Kebiasaan ini sering terjadi ya. Saya bandingkan dengan beberapa data. Misalnya di dalam Lukas pasal 13 mulai ayat 1 sampai 5.
ada orang-orang, saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka ini sedang mempersembahkan korban, lalu Pilatus mengutus pasukannya membantai orang-orang itu sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban tersebut. Dan anggapan orang pada waktu itu, waduh, sangat berdosa orang-orang ini. Ya, perhatikan ayat-ayat ini, Lukas 13 mulai ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang. Sampai di situ. Sangkamu. Jadi Yesus ini mengenal orang-orang yang datang ini lapor dengan sangkaan mereka lebih benar dari orang-orang yang kena musibah itu. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Silakan. Sangkamu terus. Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu. Anda lihat di sini. Jadi tidak selamanya ya orang kena musibah dan musibah-musibah yang mengerikan seperti terkena hantaman seperti ini belum tentu dia lebih berdosa dari kita, saudara-saudara. Mungkin kita lebih berdosa dari dia, hanya kita belum waktunya saja, saudara-saudara. Makanya ini perlu kita renungkan baik-baik. Makanya ketika mereka menuduh itu, Yesus suruh mereka bertobat. Sekaligus Yesus membandingkan dengan peristiwa lain di mana ada 18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam. Perhatikan lanjutan ayat dari bagian tadi, Lukas. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi saudara-saudara, ini menarik untuk kita renungkan ya. Jadi melalui ayat ini, melalui cerita ini, ketika murid-murid melihat dan langsung bertanya, beranggapan bahwa penyakit ini gara-gara dosa. Sekali lagi, sekalipun ada ayat-ayat yang mendukung itu, tapi tidak selamanya seorang kena musibah gara-gara dosa. Waktu ada peristiwa kecelakaan pesawat di Indonesia, ternyata di dalam pesawat itu ada sejumlah pendeta. Lalu ada seorang pendeta datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, kamu tahu kenapa itu pesawat celaka? Padahal pendeta-pendeta banyak di sana tuh. Itu pendeta-pendeta pejina semua. Saudara, saya langsung tidak setuju dengan anggapan seperti itu. Sekalipun pendeta ada di pesawat, saudara-saudara, kalau memang sudah waktu Tuhan, pesawatnya mau jatuh, tetap jatuh. Tidak peduli mau pendeta, mau siapa, tidak peduli. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya terus ingatkan semua orang percaya, siapapun Anda yang nonton malam ini, sekali lagi, kalau ada orang kena musibah, tarik ke diri kita, belajar. Makanya Alkitab bilang, lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta. Karena di rumah duka itu kita bisa belajar dari orang yang sudah mati. Dia mati gara-gara apa? Kalau dia mati gara-gara dosa, nah di situ kita tidak usah hakimi dia, tapi kita menarik bagaimana keadaan saya. Suatu saat saya juga akan meninggal. Bagaimana persiapan saya? Sudahkah saya mempersiapkan diri saya supaya pada waktu Tuhan memanggil saya dalam keadaan siap? Bukannya pergi lalu menghakimi orang itu, tidak boleh, saudara-saudara. Makanya Yesus berkata, tidak kataku, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan mendapat hukuman lebih parah daripada itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi jangan buru-buru menuduh orang lain berdosa, tapi buru-burulah memeriksa diri Anda dan saya. Buru-burulah introspeksi diri, evaluasi diri. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ya, lanjut dari Yohanes pasal 9 tadi, setelah ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi sekali lagi saudara ya,
Tidak semua persoalan yang kita lihat pahit itu selalu hukuman. Bahkan di balik hal-hal pahit, hal-hal tidak enak, seringkali Allah menyiapkan rancangan-rancangan terbaik. Saya paling suka Kejadian 50 ayat 20. Satu data yang sangat menarik dan harus menguatkan Anda dan saya. Ketika Anda dan saya ada dalam pergumulan tertentu, ada dalam masalah tertentu, ada dalam hal-hal pahit, tidak enak, tidak nyaman. Lihat apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20. Perhatikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Amin. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah telah mereka-rekakannya demi kebaikan, memelihara suatu bangsa yang besar. Saudaraku, orang percaya yang benar-benar dipilih Tuhan, mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ketika murid-murid mengatakan, ini dosa siapa Tuhan? Dosanya atau dosa orang tuanya? Yesus bilang tidak, tetapi ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam orang itu. Pekerjaan Allah yang dimaksudkan menurut teks itu, karena Yesus segera akan menyembuhkan orang itu. Yesus segera mengerjakan mujizat. Ini sekaligus mengingatkan Anda dan saya ya. Apa yang Yesus katakan ini sebenarnya mau mengingatkan murid-murid, sekaligus mengingatkan Anda dan saya. Kalau Anda lihat penderitaan orang, kalau Anda lihat bencana yang orang alami, itu bukan jadi bahan gosip, itu juga bukan jadi topik pembahasan. Tapi Anda dan saya harus cepat berpikir, apa yang harus saya lakukan bagi dia. Makanya Yesus bilang tidak, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ingat, waktu itu Yesus mau menyembuhkan dia. Makanya saya diberkati sekali ya, dan juga dimotivasi oleh sejumlah orang percaya, apalagi Anda yang memang diberkati ada duit lebih. Lalu dalam corona ini Anda melihat ada orang Kristen kah, non Kristen kah, orang-orang susah kah yang mengalami ya dampak corona ini, lalu ekonomi mereka bermasalah, lalu ada kemurahan hati yang diwujud nyatakan dalam tindakan memberi bantuan. Mantap. Memang orang mempersoalkan, Pak Pendeta boleh diposting tidak? Kalau diposting dengan tujuan merangsang orang lain, silakan. Kalau posting untuk pamer, memang tidak boleh. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan, saya tidak mau posting Pak, saya pakai prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, boleh-boleh saja. Tapi ingat, yang posting tidak selamanya salah ya. Yang dipersoalkan dalam ayat, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu persoalan motivasi. Jadi kalau orang posting tapi dengan motivasi memuliakan Allah, motivasi mendorong banyak orang, motivasi supaya orang melihat, Kristen tidak tinggal diam melihat bencana-bencana seperti itu. Kristen bukanlah kelompok orang yang sibuk membahas bencana, yang sibuk membahas kesusahan orang. Tapi Kristen adalah kelompok orang yang selalu melakukan tindakan nyata, tindakan nyata, tindakan nyata, tindakan nyata. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, berkali-kali saya ingatkan ayat ini ya, bahwa mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Omong aku mengasihi, itu mah biasa. Tindakan nyata, real action. Bukan ngomong doang. Kita bukan babi seksi. Babi seksi itu kepanjangannya banyak bicara, sedikit aksi.
Ada istilah NATO, no action talk only. Ya, nggak buat apa-apa, ngomong doang. Itu NATO. Nah, kita bukan Kristen NATO. Murid-murid lihat penderitaan orang, bukannya nolong, bukannya berbuat sesuatu, malah dibahas. Ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa pribadinya? Anak Tuhan, siapapun Anda, dari poin ini kita teladani Yesus. Yesus tidak mau bahas dosa orang. Yesus bilang segera pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena di ayat 4 Tuhan Yesus bilang begini. Perhatikan. Yohanes 9 tadi ayat 4. Di ayat 4 Yesus menyatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan dia selagi masih siang. Kalau sudah malam tidak bisa. Perhatikan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Iya. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya, jadi saudara-saudara, Yesus mau mengerjakan sesuatu. Ini menarik ya, bahwa Tuhan Yesus itu dalam urusan pelayanan tidak suka menunda-nunda. Yesus mau melakukan yang terbaik. Ini teladan yang menarik bagi Anda dan saya dalam urusan melayani Tuhan. Katakanlah dalam hal memberitakan firman ya. Anda jangan tunda-tunda, karena ayat ini berkata akan datang malam. Malam ini bisa bicara tentang beberapa hal. Khususnya dalam contoh saya ya, sebagai penginjil. Saya harus memberitakan, saya harus tegur, saya harus ingatkan, saya harus menggembalakan dan mengarahkan ke jalan yang benar. Karena ayat ini kalau masih siang ini bicara tentang masih ada kesempatan, masih kuat, masih ada waktu, dan lain sebagainya. Malam bisa jadi kesempatan tidak ada. Yang pertama, malam bisa berbicara karena kita menunda-nunda, maka malam datang. Berupa apa? Orang yang mau kita injili, belum kita injili, dia sudah mati. Saudara, ini bahaya. Padahal Anda tahu kebenaran, Anda tidak nyatakan kepada dia. Apalagi orang-orang di sekeliling Anda. Anda jangan pikir yang jauh-jauh deh. Mungkin ruang lingkup keluarga Anda. Tolonglah bicara dengan hikmat, bicara dengan kasih. Jangan menghakimi mereka secara membabi buta, tapi pengaruhilah mereka. Ajaklah mereka, stimulus mereka, rangsang mereka untuk mereka datang kepada Allah, saudara-saudara. Sebab kalau Anda melakukan pembiaran dan dia menjadi berdosa seperti itu, dan dia mati dalam dosa, kan kasihan. Maka ayo, selagi dia masih hidup, kasih tahu. Makanya saya ingat tuh di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 7-9. Saya tidak akan lupa ayat itu sebagai hamba Allah. Kalau saya tahu, saya harus kasih tahu. Kalau saya tidak kasih tahu, orang itu meninggal, Tuhan tuntut dari saya. Itu bahaya. Yeskiel 33 mulai ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Iya, jadi makanya saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, ya begitulah. Kita khotbah apa adanya, menyatakan firman, sungguh-sungguh firman, tidak ada kepentingan, ada iri hati kah, jengkel orang kah, lalu sengaja serang dari khotbah. Nggak. Kalaupun ada kesengajaan, di balik kesengajaan itu ada tujuan mulia untuk pertobatan seseorang. Yesus seringkali melakukan itu demi orang berubah, tapi faktanya banyak orang menutup hati dan tidak peduli dengan pemberitaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, selagi masih siang, bekerjalah, karena akan datang malam. Dan malam yang pertama ialah jangan-jangan target pelayanan kita yang meninggal, tidak ada kesempatan. Baru kita menyesal, aduh Tuhan, saya padahal sudah mau omong sama dia, saya sudah mau ajak sama dia, tapi belum diajak malah sudah mati. Karena saya punya alasan ini, itu, menunda, dan lain sebagainya. Pengertian malam yang lain, jangan-jangan bukan orang itu yang mati, kita yang mati.
belum memberitakan Injil, belum menyampaikan firman kepada orang lain, hidup belum melayani, sudah meninggal. Makanya sekali lagi ya, saya ingatkan kepada anda semua yang sekolah teologi, jangan sudah belajar teologi, tapi anda belum pernah menangkan jiwa satu pun. Anda belum pernah injili orang, itu tuntutannya berat loh. Anda pakai sarjana teologi, lalu anda tidak melakukan penginjilan, lalu sekolah teologi itu mau bikin apa? Ada yang pakai alasan angkat nama keluarga. Loh, sekolah teologi itu memuliakan nama Allah, bukan angkat nama keluarga. Nama keluarga itu nomor 200. Jangan nomor 2 lah. 200. Puku jauh langsung. Ya. Maksud saya ialah malam itu datang. Jangan sampai kita mati sakit-sakitan. Makanya saya aneh dengan orang yang katanya dia tidak bisa apa-apa. Loh, orang Kristen itu semua dikasih karunia, dikasih talenta. Entah ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, dapat 4, dapat 5, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada orang Kristen yang tidak punya talenta. Seringkali kita salah, talenta kita anggap hanya tampil di mimbar, tampil di panggung, pegang mikrofon, jadi singer. Itu baru kita anggap melayani. Ya kelirulah. Melayani tidak harus tampil di depan layar, di belakang layar pun itu pelayanan. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, siapapun anda, saya ingatkan kebenaran ini supaya anda dan saya berpegang kuat. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ayo datang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tunggu setengah mati baru mau melayani Tuhan. Sudah tua-tua baru datang. Bukannya Tuhan tolak ya, tapi aduh, saudara mau melayani apa? Masih muda, serahkan dirimu, hai orang-orang muda. Ada orang yang kita kasih tanya pelayanan, bisa doa? Tidak bisa. Katanya kalau kebanyakan tutup mata, malah tidur saya, Pak. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau singers, nyanyi? Aduh, suara saya nih 17 Agustus, Pak. Maksudnya kiri, kanan, kiri, kanan. Oh, gerak jalan 17 Agustus. Lalu bagaimana kalau kamu ini terima tamu? Dia bilang, oh terima tamu nggak bisa, Pak. Saya ini senyuman kurang. Muka saya ini tentara revolusi banget nih, Pak. Oke, jadi kau maunya apa? Saya tidak bisa apa-apa. Oke, kalau begitu kau maju ke depan, kita doa dan matilah kau. Hidup tidak ada guna. Masa pelayanan ini itu tidak bisa? Rick Warren, seorang pendeta luar biasa itu, dia berkata kepada jemaatnya, mau pelayanan apa? Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Ibu bisa apa? Saya bisa masak. Saudara, melalui memasak itu adalah suatu pelayanan. Kalau ada acara gereja, Natalan, Paskah, dan lain sebagainya, ulang tahun gereja, hari raya gerejawi, disitulah jemaat-jemaat bertalenta memasak harus tampil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan anda lihat, memang Yesus biasa melakukan itu kok. Selesai pelayanan, duduk di rumah Matius, duduk di rumah Sakeus, makan-makan. Itu Alkitabiah. Bukan kita cari makan, tapi tak terhindarkan. Makanya saya kalau pergi KKR di beberapa daerah di Indonesia, mau ke Papua, ke Maluku, ya kemarin ke Sumatera, Bengkulu, pernah juga di Medan sana, di Parapat, Tanah Jawa, juga kemarin saya di Manado bersama istri. Waduh, itu yang jago-jago masak dari jemaat. Mungkin dia tidak pintar nyanyi, tapi dia pintar masak. Pelayanan itu luas. Selagi ada waktu, ayo melayani Tuhan. Masih muda ditawarin pelayanan, bilang tunggu menikah. Sudah menikah ditawarin pelayanan, lagi hamil muda. Sudah melahirkan ditawarin pelayanan, suami larang. Aduh, ini alasan terlalu banyak, menunda-nunda. Seorang anak muda datang berkata kepada Yesus, Guru, aku mau menjadi pengikutmu, menjadi muridmu, tapi izinkan aku pulang menguburkan orang tuaku. Yesus bilang, siapa yang sudah siap membajak dan menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan sorga. Itu kritikan keras dari Tuhan Yesus bagi mereka yang menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Ingat, malam bisa datang.
Orang yang mau kita layani meninggal, atau kitanya yang sudah mati duluan belum masuk dalam pelayanan. Padahal Anda tahu, Anda dan saya diselamatkan dengan tujuan ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Di sini mengajarkan ayat 8 dan 9 mengajarkan tentang fondasi doktrin Kristen seputaran keselamatan. Kamu diselamatkan bukan karena usaha, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kasih karunia semata-mata. Tapi ayat 10 dia jelaskan, tapi ada tujuan. Kamu diciptakan baru untuk bekerja melayani Allah. Perhatikan 3 ayat ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu melayani. Dan Anda sudah tahu kan, kalau melayani Tuhan nih, ya saya lihat banyak orang motivasi salah ya. Pelayanan supaya dipuji orang. Pelayanan supaya Bapak Gembala, Mama Gembalanya lihat. Pelayanan supaya sekedar bertopeng. Saudaraku, jangan model begitu. Pelayanan yang benar, pelayanan dengan fokus menyenangkan Raja kita, menyenangkan Tuhan kita. Seperti seorang serdadu, dia selalu siap berkorban apapun, memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati siapa? Komandannya. Nah, kita ini menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau Anda dan saya benar-benar pakai prinsipnya Yesus, gayanya Yesus, dia buat apa kita ikut, dia melayani di mana kita ada. Anda tahu siapa yang hormat kita? Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, bukan manusia yang hormat kita, tapi Bapa yang hormat kita. Jadi jangan tunda-tunda bekerja untuk Tuhan. Daripada sibuk tuduh-tuduh orang, mendingan periksa diri, perbaiki diri, bertobat, melayani. Itu mantap. Perhatikan ayat ini. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yes. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ayat ini berkata, ia akan dihormati Bapa. Oh haleluya. Dia Allah yang maha besar, dia Allah yang suci mulia. Ayat ini berkata, dia menghormati pelayan-pelayan Kristus. Pelayan Kristus bukan cuma pendeta, kita semua. Amin. Di bawah kolong langit ini hanya ada 2 hamba. Hamba Tuhan atau hamba setan. Tidak ada. Saya kan jemaat biasa. Hello. Hanya ada 2. Hamba Tuhan atau hamba setan. Kalau kita hamba setan, berarti kita bukan hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, kita bukan hamba setan. Tidak boleh ada di posisi di tengah-tengah. Setan oke, Tuhan oke. Ini pasti akan dianggap di pihak setan. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, melayani Tuhan, dihormati Bapa. Ingat, penghormatan Tuhan itu tidak diukur dari berapa banyak talenta, tidak. Anda boleh periksa di Matius 25 perumpamaan talenta itu. Yang dapat 1 talenta, 2 talenta, ya, yang dapat 5 talenta, yang 5 bawa jadi 10, yang 2 jadi 4. Tapi Tuhan tidak membuat perbedaan dalam hal memuji atau menghargai, memberi apresiasi kepada mereka. Tidak ada tuh yang kepada 5 talenta kemudian Tuhan Yesus berkata, wow, banyak sekali hasilmu. Tidak. Dia bilang, baik sekali perbuatanmu. Yang 2 jadi 4, pujiannya sama, baik sekali perbuatanmu. Jadi Anda lihat di sana bahwa orang melayani Tuhan dihormati Bapa. Ya, menjadi salah ya kalau kita melayani Tuhan lalu mencari hormat manusia, tunggu orang lihat baru kita melayani. Tunggu-tunggu pas orang lihat kita maju, meninggal. Napas putus. Karena motivasi salah. Makanya melayani hantam terus. Orang mau lihat, tidak lihat, minta Roh Kudus pimpin, hantam terus. Beritakan Injil terus. Karena pengertian malam yang lain
Malam bisa berarti ada waktu di mana orang tidak mau dengar firman Allah. Makanya saya juga senang sekali tiap kali melihat saudara-saudara tiap malam kalau saya siaran, saudara aktif mendukung, bergabung. Waduh, saya anggap Anda melihat ini siang, ini masih ada kesempatan mendingan dengar firman Allah. Karena ada orang-orang menurut 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Orang-orang ini tidak lagi mau membuka telinganya bagi firman. Mereka buka telinga untuk dongeng. Mereka tutup telinga untuk kebenaran. Buka telinga untuk dusta, untuk bohong, untuk dongeng. Perhatikan ayat 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu salah satu pengertian malam, bahwa ada waktu di mana orang tidak suka firman. Diberkatilah Bapak Ibu semua, kakak adik saudara-saudara semua yang Anda sangat suka akan firman Allah. Firman inilah yang akan membersihkan hidup kita, saudara-saudara. Ingat selalu 2 Timotius 3 ayat 16. Fungsi firman Allah ada 4 di dalam ayat itu. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dan orang yang takut Tuhan menurut Mazmur 112 ayatnya yang pertama, salah satu tandanya dia suka kepada perintah-perintah Tuhan. Mazmur 112 ayatnya yang ke 1. Mazmur 112 ayat 1 dia bilang begini, berbahagialah orang yang takut akan haleluya. Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-perintahnya, ya. Dan orang yang suka kepada perintah-perintahnya, memperhatikan firman-Nya, menurut Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18, hidupmu dipenuhi damai, hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan. Seperti apakah Yesaya menggambarkan damai kita kalau kita taat kepada Allah? Seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti apakah Yesaya menggambarkan kebahagiaan Anda dan saya ketika kita cinta akan Dia, suka firman Allah? Kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang luar biasa. Perhatikan ayatnya. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, haleluya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi saudara-saudara, bekerjalah selagi masih siang. Jangan sampai malam, ya. Ayo, selagi masih sehat, masih kuat, masih dengar firman ini, datang melayani Dia, dan Anda akan lihat Tuhan pasti memberkati Anda luar biasa. Kita masuk ya dalam tanya jawab.